Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Nasirusain, NIM 20108010141. Di sini saya akan membuat materi mata pelajaran Ekonomi Makro 2 yang berjudul pengangguran. Materi atau pembahasan yang pertama adalah pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mengenai jenis-jenis pengangguran. Apa saja sih jenis-jenis pengangguran? Yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Yang kedua ada pengangguran siklikal. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan yang baru. Yang keempat ada pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kelima ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Yang keenam ada pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi. Karena adanya pergantian musim, sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksinya untuk sementara waktu. Sekarang kita akan memasuki ke pembahasan yang membicarakan tentang akar permasalahan dari pengangguran itu. Apa sih yang menyebabkan pengangguran itu terjadi? Jadi meningkatnya jumlah pengangguran dapat disebabkan oleh beberapa hal. Seperti yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah banyaknya jumlah tenaga kerja itu yang tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja yang ada. Yang kedua ada rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap soft skill pengetahuan dari pelamar kerja tersebut. Ketiga, pelamar kerja itu tidak sesuai kriterianya dengan perusahaan inginkan. Kemudian ada kemajuan teknologi. Di kemajuan teknologi ini, tenaga kerja mesin akan lebih diutamakan dibandingkan dengan tenaga kerja manusia. Kemudian ada resesi ekonomi seperti inflasi. Kemudian pemerintah juga membuat kebijakan untuk memberhentikan pengiriman TKI ke luar. Dari pengangguran itu seperti apa? Jadi semakin banyaknya pengangguran yang ada di suatu negara, tentunya akan memberikan dampak negatif kepada negara tersebut. Ada dua poin penting yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama dampak pengangguran terhadap suatu negara itu sendiri, seperti banyaknya jumlah pengangguran ini berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengangguran dapat memberikan dampak negatif seperti menurunnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita, kenaikan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, berkurangnya sektor pajak yang diterima pemerintah, dan akan menambah hutang yang dimiliki oleh negara. Yang kedua, dampak pengangguran itu terhadap masyarakat. Pekerjaan merupakan sarana masyarakat untuk mencari uang yang digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, pengangguran ini tentunya berdampak negatif baik bagi seseorang maupun keluarganya. Apa saja dampak negatifnya? Yaitu pertama meningkatkan kemiskinan, kemudian memicu tindakan kriminalitas atau kejahatan, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial, keterampilan yang hilang karena lama tidak digunakan akibat menganggur. Yang terakhir, saya akan memberikan solusi atau upaya kita bagaimana mengatasi pengangguran itu. Untuk mencegah hal tersebut, berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama itu memperluas lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana prasarana, serta memperluas produksi.
Kemudian menggiatkan program padat karya. Yang kedua ada mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja itu seimbang dan mengurangi pengangguran di kota-kota besar. Yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang keempat, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Yang kelima, memperbanyak penyelenggaraan job fair atau kerjasama antara suatu perusahaan dengan kampus. Sekian video pembahasan materi pengangguran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.